ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah profil perusahaan. Kita akan informasikan sekilas perusahaan seperti apa, bisnisnya apa. Perusahaan didirikan pada tahun 1960, jadi tahun kita sudah 32 tahun, di mana main usaha kita adalah untuk perdagangan umum, barang-barang konsumsi, barang-barang perawatan tubuh, termasuk juga untuk peralatan kesehatan dan kosmetik. Secara channel distribution kita almost touch semua channel untuk perdagangan, yaitu dari channel tradisional maupun channel modern, termasuk perkembangan yang ada di channel online. Jadi kita hampir semua channel kita masuk dan kita distribusikan produk-produk yang ada di kita di semua channel tersebut. Dengan status kepemilikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021, itu majority adalah 46% dari PT Buana Gerah Utama, kemudian ada independen dalam Pak Soekarno Buyung itu 10,59%, lalu pabrik masyarakat 42,69%. Selanjutnya kita melihat milestone daripada company. Sejak didirikan tahun 1990, ada beberapa hal yang menjadi tonggak yang sangat penting buat perusahaan, yaitu yang pertama adalah sejak tahun 1995 Kitchen Indonesia berdiri. Ini adalah manufacturer, di mana kita mulai produksi dengan starting di produksi produk silikon, yaitu nipah untuk endorse bayi. Kemudian di tahun 96 kita mulai membuat botol, lalu kemudian kita melakukan public offering setelah 15 tahun berdiri tahun 2005, di mana kita IPO dengan kode saham adalah IC pada sejak tahun 2005. Kemudian kita atas usaha kita manufacturing, kita punya 2 pabrik, kemudian itu Multi Elok Cosmetic dan Indonesia sendiri. Kita sudah mendapatkan sertifikasi ISO dari sisi manufacture. Kemudian tahun 2017 kita sorotin sebagai suatu hal yang penting karena kita kita telah melakukan pendirian perusahaan yang fokus untuk distribusi, sehingga kita membuat mencoba untuk bentuk pilar baru, tidak hanya dengan satu ketergantungan pada satu kategori bisnis, untuk distribusi di kategori selain babies. Tahun 2019 kita melakukan spin-off, jadi kita fokusin untuk distribusi, fokus ke perusahaan baru yang kita sudah dirikan tahun 2017, yaitu di PT Sinergi Multi Distrindo SMD. Kemudian tahun 2020 kita juga mulai membuka diri dan sudah cukup banyak dari tahun 2020 sampai dengan sekarang kita selalu open untuk discussion dan di-explore oleh para pemilik brand yang menginginkan untuk distribusi. Jalan dengan kami punya jalur distribusi dan jaringan distribusi di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita melihat secara simpelnya struktur dari perusahaan atau WICA adalah demikian. Kita punya ada berapa kategori ya. Di manufacturer seperti saya sampaikan tadi, kita punya Multi Olah Kosmetik yang which is adalah fokusnya untuk produksi produk-produk toiletries dan kosmetik atau perawatan tubuh skincare. Kemudian ada dengan Kitchen Indonesia, kita juga masih memiliki, even though kita minority 35% masih Kitchen Indonesia untuk produksi botol dan aksesoris. Lalu di online bisnis kita punya PT DNI Digital Niaga Indonesia, which is bisnisnya adalah di online retail dan enabler. Kemudian di retail store bisnis kita juga punya direct toko untuk perlengkapan bayi ya, di under CMR, Drama Mereka itu. Kemudian yang boleh katakan kontribusi besar bisnis buat company adalah di distribution, Sinergi Multi Distrindo. Kemudian tahun 2021 kita juga starting mengembangkan bisnis di transportation business yang berbasis apps, nantinya plannya adalah MNL, multi transnational. Jadi kita ada 5 segmen bisnis yang kita masuki saat ini. Secara perusahaan kita mempunyai beberapa kekuatan yang kita ciptakan. Yang pertama adalah terkait dengan manufacturing yang kita punya, ada perusahaan manufacturing Multi Elok dan Indonesia, terutama Multi Elok yang dimana kepemilikannya adalah 100% adalah dari perusahaan. Itu kita bisa mempunyai kapasitas untuk memproduksi produk-produk yang terkait dengan toiletries dan skincare, dan kita juga open atau terbuka untuk pengembangan perusahaan juga Multi Elok Kosmetik juga berusaha untuk pengembangan bisnis di luar. Jadi
kita menerima ataupun bisa menerima paslon untuk brand-brand yang ada di kategori tersebut. Jadi kita sudah memulai dan ini masih ongoing ya saat ini secara open banking perusahaan atau manufacturer kita juga sudah cukup mendapatkan ISO untuk yang multi oral kosmetik ini, termasuk hal sertifikasi halal. Jadi produk-produk kita sangat cocok dengan market yang ada di Indonesia yang diproduksi oleh manufacturer kita punya ini. Kemudian di sisi ya, anak usaha kami yang lain adalah untuk digitalnya di Indonesia, kita sebagai bisnis untuk di online bisnis kita melakukan manajemen untuk brand-brand yang bergabung sebagai enabler untuk melakukan manage official store mereka di marketplace. Tapi kita juga memulai online retail. Saat ini kita ada salah satunya adalah dari paya.id, itu adalah online retail yang menjual produk-produk focusing on di marketplace yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kita juga banyak sekali perkembangan yang menyebabkan dalam arti PT DRI ini sebagai enabler juga masih dipercaya dengan banyaknya brand-brand baru yang bergabung dengan kita, di mana kita mulai dari in-house brand dulu, brand yang ada di perusahaan sebelumnya, dalam arti di itu perusahaan yang dilakukan distribusi lewat agensi, kemudian mereka atau DRI secara independen sudah mulai bisa mendapatkan kepercayaan untuk memanage brand-brand lain di luar brand yang ada di distribution di company SME. Jadi ini perusahaan adalah benar-benar focusing di situ dan independen, tidak ada ketergantungan dengan perusahaan kita yang lain. Jadi benar-benar mereka mengembangkan bisnis focusing on retail atau online bisnis. Kemudian jaringan retail baby shop kita masih ada beberapa dan kita tetap keep reviewing apakah ini kedepannya seperti apa. Sampai saat ini boleh katakan ini adalah sebagai pelengkap untuk main bisnis kita yang boleh katakan secara distribution kita juga emang masih focusing on masih cukup besar di kategori baby. Jadi ini sebagai supporting line lah ya untuk bisnis di retail baby shop. Kemudian selanjutnya adalah di PT SMB sendiri distribution. Ini yang menarik bahwa sejak kita spin off, jadi SMB mulai banyak sekali diberikan kepercayaan dengan yang akhirnya membuat company juga memutuskan untuk membuka beberapa titik distribution yang baru, cabang-cabang yang baru untuk supporting bisnis distribution. Saat ini kita mempunyai 2 distribution center yang ada di Kandi Serang dan ada di Surabaya. Kita focusing adalah untuk yang di Kandi Serang itu lebih ke arah West Indonesia, kemudian East Indonesia bagian timur itu kita menggunakan distribution center yang ada di Surabaya. Di Surabaya juga sekaligus dengan cabang Surabaya SMB punya. Saat ini SMB sendiri secara data mempunyai 8 titik lokasi, yaitu dari Jakarta, Medan, Tangerang, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Bogor, serta Makassar. Di cabang-cabang ini kita mempunyai kerjasama tidak hanya secara nasional prinsipal, tapi kita juga melakukan kerjasama dengan regional ataupun lokal prinsipal. Saat ini barang-barang yang didistribusikan oleh PT SMB terus berkembang ya, tapi saat ini sampai dengan saat ini kita ada di beberapa kategori. Yang pertama di mom and baby kita tidak hanya punya bisnis, kita juga melakukan distribusi secara national wide untuk merek Lansino, which is premium baby product. Kemudian di kategori mainan itu kita dipercaya juga secara national wide cover untuk under brand-brand yang Mattel, yaitu ada Thomas and Friends, kemudian Hot Wheels, Barbie, Fisher Price untuk baby toys, kemudian juga ada Mega Block untuk kids dan baby toys. Lalu untuk kosmetik yang menarik, kosmetik dan skincare serta personal care, kita selain in-house brands under Pigeon ya, kita masih punya Pigeon Teams, kontribusinya cukup bagus. Lalu Kaila itu our own brand, lalu Vera itu juga brand dari Malaysia yang kita distribusikan secara national wide di Indonesia. Lalu ada Skin Lab sama dari Malaysia juga prinsipalnya, kemudian juga ada Berry M dari UK untuk produk kosmetik. Lalu juga ada produk-produk yang kita saat ini masih kerja
lokal, regional, dari brand by brand, hanya branch by branch, tidak semua secara nasional. Seperti Purbasari, kita diberi kepercayaan untuk distribusikan produk mereka di Jabodetabek, lalu kemudian ada Mustika Ratu, Viva, dan Rati. Jadi itu untuk kategori selanjutnya. Ada food beverage, kita juga mulai ekspor untuk karena sejalan dengan road to market yang kita punya, kita juga masuk ke produk food dan beverage. Jadi ada beras kopi-kopi, juga kita menghandle beberapa titik cabang yang kita punya, cabang yang ada di daerah SMB, itu kita juga mulai distribusikan produk beras ini, kopi-kopi ya. Lalu healthcare, kita juga dipercaya untuk cover nasional untuk produk inovasi vitamin suplemen, yaitu Yupit. Lalu produk yang terkait dengan kesehatan, kita juga punya brand sendiri sama Vivo untuk Western Pro ya. Kemudian untuk household sendiri kita juga ada beberapa produk relighting, kita juga di beberapa daerah kita jalanin. Kemudian ada Montis, ini kita lagi exploring secara lokal, Montis produk tisu. Lalu ada SS Johnson, salah satu prinsipal kita dengan merek yang mereka punya, Glade by Fresh, Mr. Marvel dan Blades itu yang kuatnya. Itu adalah beberapa produk yang kita punya untuk distribusi. Secara cakupan distribusi sendiri, saat ini SMT mempunyai partner sekitar 64 subdistributor dengan titik lebih daripada 24, karena sampai juga mereka memiliki lebih daripada 1. Secara dari distribusi kita punya 8 saat ini, seperti yang saya sebutkan, sampaikan di depan tadi. Lalu ada flagship store, ini adalah untuk under brand, bahwa marketing yang kita kelola juga untuk brand region. Kita saat ini mempunyai 9 flagship store. Kemudian distribution center saya sampaikan tadi ada 2 titik, yaitu di timur itu di Surabaya, dan untuk area barat itu kita di Kandia atau Serang. Cara pencapaian perusahaan, di mana kita manage atau melakukan distribusi dan manage brand yang ada, kita cukup mendapatkan banyak penghargaan ya, terutama untuk brand region saat ini yang marketingnya memang digerakkan oleh kita. Jadi kita mendapatkan seperti kita lihat bersama di sini ada Best Leaders Choice Award, itu selalu kita dapatkan juga untuk beberapa produk yang kita punya. Ada di botol susu dan dot, kemudian ada nipple cream untuk melindungi payudara atau breastfeed menyusui, lalu ada pompa ASI, dan ada produk-produk yang lain juga. Untuk penghargaan yang lain yang kita dapatkan, yang pertama adalah kita mendapatkan juga penghargaan Baby Award, itu juga untuk itu dari biologis ya, itu untuk kategori botol susu dan dot merek region. Lalu untuk penghargaan Brand Choice Award kita juga masih mendapatkan untuk kategori botol susu, dot pompa ASI juga kita supporting untuk breastfeeding. Lalu juga cotton bud, bahkan kita juga menangkan penghargaan itu, sampai kita juga sebagai bukti bahwa kita juga terlibat dengan aktif dengan situasi yang terjadi di market. Kita juga mendapatkan Indonesia Digital Popular Brand Awards digital, termasuk kita juga mendapatkan pada penghargaan di Indonesia Best Sustainability Initiative Mix Marketing Communication dari majalah SWA, kita tahu juga majalah terkait dengan marketing bagus di Indonesia. Secara kinerja keuangan, tahun 2021 boleh katakan tahun yang boleh katakan kita memulai untuk recovery dengan apa yang terjadi di tahun 2020 selama masa pandemi. Tahun 2021 itu kita mengalami pertumbuhan penjualan yang cukup bagus, 17% dibandingkan tahun 2020. Lalu untuk laba bruto tentunya juga mengikuti, kita ada pertumbuhan 9,2%. Kemudian secara laba bersih, next slide, laba bersih mengikuti laba usaha juga mengikuti. Kita laba usaha bahkan kita ada peningkatan signifikan ya, hampir 100% dibandingkan tahun 2020. Ini terkait lebih banyak ke arah dari PT SMT atau distribution. Lalu laba bersih kita juga ada peningkatan yang signifikan di tahun 2021 kemarin hampir 1000% ya. Kemudian setelah aset mengikuti juga kita ada kenaikan, lalu juga ekuitas juga ada kenaikan. Highlights yang ingin paparkan adalah di tahun 2001 kita ngapain saja, apa yang terjadi 2001 yang boleh katakan ini adalah ongoing proses untuk ke tahun 2022 dan future kita. Tahun 2001 kita mendirikan perusahaan baru, anak perusahaan baru, yaitu yang saya sebutkan di atas dan kami sampaikan di depan tadi, yaitu
dimana kita ya perusahaan ini kita dirikan karena kita melihat secara distribution bisnis yang menjadi main bisnis kita saat ini akan menjadi supporting yang akan sejalan selain dan bisa berkembang secara independen di luar grup, dalam arti di luar yang tadinya hanya supporting untuk distribution bisnis kita punya, dia juga bisa melakukan untuk acquire bisnis yang lain di luar kita. Itu tujuan kita. Lalu secara SMB sendiri seperti saya sampaikan juga bahwa kita by the time SMB sebagai distribution yang dimiliki oleh Multindo Citra mulai banyak di approach dan dipercaya oleh brand-brand baru untuk membantu mereka melakukan distribusi menggunakan aset dan potensi yang SMB punya untuk pengembangan bisnis mereka. Yang bergabung kami adalah ada beberapa produk baru ya yang dari tahun kemarin, dan sampai dengan saat ini pun kita masih ada pembicaraan juga untuk dengan brand-brand yang belum bisa kita cari saat ini. Tahun 2021 juga kita terkait dengan perkembangan yang ada, tahun 2021 kita kemarin expanding ya, sebenarnya sudah ada di Bandung, kita sudah punya sana, kita perbesar ya, kita membuka kantor yang baru, perluasan space, memperbesar kapasitas daripada distribusi yang ada di Bandung. Kita buka dengan lokasi yang baru di daerah Holis ya, Cipung Holis, kita resmikan di tahun 2021 pada tahun lalu. Kemudian seiring dengan situasi pada saat ini tahun 2021 kita juga banyak melakukan perubahan adjustment ya untuk new produk sendiri. Kita juga melakukan ini salah satu yang boleh dikatakan hampir semua brand yang ada di kita memang selalu inovasi, melakukan perubahan penambahan SKU baru sebagai salah satu source of growth daripada bisnis sendiri. Itu untuk Vision ada beberapa item baru, salah satunya adalah yang jadi hero-nya adalah di Botanical Series. Ini adalah menunjukkan komitmen daripada brand untuk mempunyai produk yang go green ya, yang dimana seluruh dari kemasan maupun materi yang digunakan itu environment friendly. Lalu juga kita meluncurkan produk baru untuk brand yang lain, ini untuk di kategori Vision atau skincare ya, Vision Tint, nah brand Vision Tint maupun brand kita Kaila mulai masuk ke kosmetik dan skincare, which is responnya cukup bagus, sangat bagus tahun 2021 dan berlanjut sampai dengan sekarang. Lalu di tahun 2021 kemarin kita juga melakukan inovasi untuk melakukan aktivitas promosi dengan melakukan banyak fokus ke online channel. Salah satunya kita juga cukup aktif melakukan penjualan secara direct selling melalui platform media yang sekarang lagi populer juga seperti TikTok, lalu Shopee, seperti itu kita juga banyak terlibat di sana. Lalu juga untuk aktiviti PR everything kita juga melakukan digital karena keterbatasan untuk tatap muka pada tahun 2021 tersebut, termasuk launching produk baru juga kita melakukan itu. Dan sebagai salah satu komitmen dari perusahaan juga untuk terlibat dalam pelestarian daripada nilai-nilai budaya yang Indonesia punya, karena kita berbisnis di Indonesia, kita juga tetap yang melanjutkan ini adalah continuous activity. Kita melakukan launching untuk produk baru dengan tema batik, kita masih berjalan. Lalu untuk produk yang lain kita launching adalah under Kaila. Seperti kita tahu kita fokusnya ada on brand kita Kaila, kita melakukan penetrasi ataupun launching online bisnis di kategori kosmetik sebagai dekoratif. Kita punya produk yang dulunya dari skincare only, kita punya sekarang under Kaila adalah Kaila Beauty. Tolong ya. Kaila Beauty ini adalah untuk kategori brand Kaila yang lainnya adalah di dekoratif. Jadi bukan lagi care, tapi kita ada dekoratif juga under Kaila Beauty. Ini adalah all brand daripada company. Lalu tahun 2001 salah satu pembeda yang perlu di-highlight adalah salah satu pembeda SMB dengan distribution atau distributor konvensional adalah secara company SMB mempunyai kemampuan, capability untuk supporting daripada prinsipal untuk melakukan activity
grassroots di lapangan. Seperti yang contohnya adalah yang dilakukan oleh beberapa prinsipal dengan kami, kita bisa melakukan eksekusi, bahkan kita bisa memberikan peluang, opportunity untuk disampaikan kepada pemilik brand bisa melakukan aktiviti secara langsung level toko ataupun store. Itu salah satu kekuatan daripada SMB karena terkait dengan kemampuan dan hubungan yang sudah kita dengan para retailer yang ada. Jadi ini yang salah satu menjadi consideration daripada pihak ketiga atau pemilik brand atau prinsipal untuk memberikan kepercayaan brand mereka didiskusikan oleh SMB. Selanjutnya dari PT kita yang lain pun yang perlu di-highlight adalah tahun 2021 itu DMI sebagai enabler maupun online retailer yang kita punya, mereka juga mulai mendapatkan banyak kepercayaan juga dari brand-brand baru yang bergabung untuk manage mereka di online market. Salah satunya adalah ada 3 brand barunya tahun 2021, India Lighting, lalu Esfood, Makanan, next, lalu kita baru. Secara company itu Pak, kita juga tetap menunjukkan kepedulian kita dengan tetap melakukan CSR. Tahun 2021 kemarin kita tetap ini continuous juga, kita selalu lakukan tiap tahun terlibatan kita under brand Visions ya, on behalf Vision kita juga melakukan memberikan sumbangan which is sebagai salah satu bentuk aktiviti CSR kita memberikan sumbangan senilai kurang lebih 200 juta pada waktu tahun kemarin untuk YPP CLB itu adalah yayasan untuk pembinaan melakukan operasi pada penderita salah bibir dan lancangin, biasanya untuk baby ya, untuk baby, jadi yang shopping lah orang tahunnya itu kita melakukan aktivitas tersebut. Dan yang baru adalah kita juga melakukan kerjasama dengan rumah susun Pulau Gebang karena mereka ternyata cukup boleh katakan ada sesuatu kepedulian mereka untuk mencari tambahan pada waktu situasi sulit seperti itu. Mereka pada saat itu adalah mereka membuat barang-barang yang bertemakan batik sejalan dengan konsep kita melestarikan batik sebagai salah satu heritage yang dimiliki oleh bangsa. Mereka membuat masker dan tas yang kita jadikan unik, jadi mereka memproduksi, kita beli, mereka mendapatkan pendapatan. Lalu tas-tas tersebut maupun produk yang dihasilkan kita gunakan untuk sarana promosi penjualan kita. Itu salah satu yang kita lakukan. Jadi lebih jelas kita tidak memberikan hanya sekedar memberikan, tapi membuat mereka lebih produktif, seperti itu yang kita lakukan. Lalu yang terpenting adalah tahun 2022. Jadi semua bisnis yang sudah kita punya saat ini dan yang terjadi di tahun 2021 intinya adalah company secara korporasi menginginkan semua anak perusahaan yang ada untuk bertumbuh. Jadi semua anak perusahaan akan berusaha menjajakin bisnis-bisnis baru yang sejalan dan yang sudah punya dengan resources yang company punya untuk lebih menunjukkan performa di tahun 2022. Kemudian juga secara kontribusi kita juga tidak menginginkan ketergantungan pada satu anak perusahaan tertentu. Jadi kita ingin semua berkembang. Dari distribusi yang kita menginginkan ada peningkatan penjualan. Dari sisi brands production kita punya in-house sendiri seperti brand Kaila yang disebutkan tadi, lalu awareness untuk skincare kita ingin semuanya berkembang juga. Jadi kami tahun 2022 ini berencana melanjutkan yang sudah proven terbukti bagus di tahun 2021. Kita bawa dan kita expand dalam arti di-escalate ke scope yang lebih luas. Intinya adalah seperti itu untuk tahun 2022. Lalu juga untuk planning penambahan atau expanding ini bisa berupa expanding new partner. Lalu yang kedua expanding secara distribution kita adalah titik possible juga kalau kita melihat ada peluang yang which is saat ini sampai detik ini kita masih melihat situasi juga apakah mungkin kita bisa melakukan pengembangan secara perluasan cabang. Kita juga masih melihat, belum diputuskan saat ini, kita masih melihat apa yang terjadi nantinya, tapi yang pasti saat ini ongoing yang
belum bisa kami sampaikan saat ini, kita ada pembicaraan strategik juga untuk beberapa brand yang bergabung yang akan exploring kita sebagai strategic partner mereka dalam hal distribusi brand mereka di Indonesia yang boleh katakan seperti saya bilang masih ongoing on discussion, jadi belum bisa kita sampaikan untuk distribution bisnis. Lalu untuk secara digital kita juga akan lebih banyak melakukan aktiviti online secara lebih intens untuk brand-brand yang boleh katakan masih low awareness-nya. Jadi itu yang kita lakukan. Lalu juga untuk hal-hal yang lain seperti saya katakan tahun 2021 tadi saya sudah sampaikan, kita juga kita berusaha untuk pengembangan di channel ataupun bisnis baru, yaitu di logistik, termasuk juga untuk logistik di sini adalah transportasi dan logistik ya, pergudangan. Ini kita baru rencana tahun 2022 kita baru starting, yang kita harapkan mungkin tahun depan sudah bisa menunjukkan performanya untuk starting di pergudangannya. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan. Jadi untuk strategi expose kali ini intinya company secara hidup ya, secara multi-industri mengharapkan semua anak perusahaan itu akan berusaha menunjukkan performa yang lebih baik di tahun 2022. Salah satu yang kami confident, kenapa? Sampai dengan bulan Mei kemarin ya, YTD Mei tahun 2022 ini salah satu pilar perusahaan yaitu di distribution SMD sudah menunjukkan growth yang cukup bagus dari tahun lalu, double digit. Jadi kita sangat confident tahun 2022 ini kita akan bisa close jauh lebih baik daripada tahun 2021. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih pada Bapak Hendro Wibowo. Kita akan membuka kesempatan di sesi pertama. Ada pertanyaan dari orang lain. Pertanyaan pertama dari online, dari Bapak Wandi. Pertanyaannya adalah, 1. Berapa target laba bersih tahun 2022? Kedua, mohon dijelaskan bidang usaha PT MNL. Baik, untuk pertanyaan saya jawab mulai dari pertanyaan Bapak Wadi dulu ya. Berapa target laba bersih tahun 2022? Multidigital telah melakukan upload annual report tahun 2021. Jadi bisa lihat nanti halaman 131, di mana di situ kami proyeksikan tahun 2022 laba bersih perseroan kita akan berkisar di angka 41 miliaran. Jadi kalau realisasi 2021 30 miliar, kita proyeksikan sekitar 41 miliar tahun 2022. Jadi kita berharap akan lebih besar lagi karena tahun 2022 sendiri seperti kita ketahui banyak sekali terjadi hal-hal yang ada yang di luar dari perusahaan, dan itu yang kita masih belum bisa perkirakan efeknya seperti apa. Kita akan coba targetkan kepada proyeksi yang internal kita sudah targetkan. Sedangkan mohon dijelaskan bidang usaha PT MNL. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hendro, PT MNL ini sebetulnya bergerak di bidang transportasi dan logistik. Sebetulnya transportasi dan logistik ini sebenarnya adalah bisnis yang inline dengan bisnis utama perseroan, yaitu distribusi. Hanya selama ini fokus kami adalah untuk distribusi dan transportasi maupun logistik untuk grup, untuk produk-produknya kita sendiri. Sehingga padahal sebetulnya kita melihat transportasi dan logistik di luar grup, di luar
kesempatan di luar sana yang bisa membuat Multito Citra secara total bisa bertumbuh secara anorganik di bidang transportasi dan logistik. Oleh karena itu di 2021 kami mendirikan anak perusahaan tersebut dan kami juga sedang mengembangkan bisnis aplikasinya. Jadi bisnis MNL ini adalah transportasi dan logistik yang berbasis aplikasi yang kami harapkan mudah-mudahan di tahun depan baru akan kelihatan hasilnya. Itu kurang lebih pertanyaan dari Bapak Wadi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budiman Pitaloka. Pertanyaan kedua dari Kontan. Pertama, apa saja faktor pendorong kinerja keuangan untuk tahun 2021 lalu? 2. Tercatat kinerja keuangan NICF di kuartal 1 2022 juga tumbuh positif. Apa saja penyebabnya? 3. Berapa target pendapatan dan laba bersih tahun 2022? 4. Berapa alokasi belanja modal untuk tahun ini? Sudah digunakan untuk apa saja? Oke, saya bantu ya. Mungkin Bang Yasma silakan bantu jawab untuk pertanyaan nomor 4 ya. Ya. Poin nomor 4. Poin yang pertama adalah faktor pendorong kinerja perusahaan tahun 2021. Sebenarnya saya sudah mengungkapkan juga. Jadi tahun 2021 kemarin yang pasti adalah secara bisnis, secara penjualan kepada pihak ketiga kita mengalami peningkatan penjualan, termasuk dengan adanya pasar baru, prinsipal baru yang bergabung, yaitu berdampak pada pendapatan penjualan perusahaan. Lalu untuk performa daripada keuangan secara profit, jadi kita juga tahun 2021 banyak melakukan efisiensi, terutama untuk karena terkait dengan limitation yang ada pada saat itu untuk melakukan aktivitas secara offline. Kita juga banyak mengurangi itu secara signifikan. Kita juga review spending kita, terutama dari sisi marketingnya, spending kita untuk expense kita juga cukup kurangin saat itu ya. Kita tunda dulu, banyak yang kita tunda tahun 2021 yang itu akhirnya impact secara offline kita mendapatkan peningkatan, secara bottom line kita juga bisa melakukan penghematan. Yang pertama. Lalu yang kedua, kinerja jadi tahun 2022 ini bukan target saja, bahkan berlanjut di Q2 kita juga melakukan menunjukkan performa yang cukup bagus. Penyebabnya sama, jadi ada beberapa aktiviti yang saya rasa kita lakukan. Ada beberapa brand ataupun segmen kategori yang berdasarkan growing significantly bagus ya tahun ini performance-nya, terutama di kategori skincare. Jadi itu yang kita bisa sampaikan untuk tahun 2022 ini penjualan meningkat karena terkait itu, dan tentunya juga kita tahu tahun 2022 kondisinya jauh lebih baik daripada tahun 2021 secara konsumsi ya. Masyarakat juga jauh sekarang lebih open lagi untuk melakukan aktiviti jauh lebih normal daripada tahun 2021. Itu saya rasa bisa menjelaskan kenapa tahun 2022 ini kita bisa lebih positif. Lalu yang ketiga, target pendapatan dan laba bersih. Kalau target pendapatan kita aim untuk mendapatkan atau hit target di sekitar 20% tahun 2022 ini. Untuk laba bersihnya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Budiman ya, di 41M kira-kira seperti itu. Monggo Pak Budiman, ini yang nomor 4. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, berapa sih alokasi capex untuk tahun 2022 ini dan sudah digunakan untuk apa saja? Seperti kita ketahui bahwa Multito Citra Group bergerak bisnisnya adalah di distribution. Memang kita ada juga pabrik, tapi main bisnis kita adalah distribution. Jadi capex kita mostly akan digunakan untuk pembelian beberapa mesin untuk meningkatkan kapasitas atau mengganti mesin-mesin yang sudah lama, dan juga paling besar adalah untuk karena kita pengembangan bisnisnya distribusi dan banyak prinsipal yang tunggu dan mau bekerja sama prinsipal baru dengan kami, otomatis gudang yang kita selama ini punya kapasitasnya sudah penuh. Kita harus memikirkan untuk pengembangan ekspansi bidang gudangan dan juga armada. Jadi kami mengalokasikan capex untuk tahun 2022 ini sekitar 40-50 miliar, di mana mainly mungkin sekitar 60-70% bisa lebih ke arah distribusi, di arah pergudangan dan armada. Sisanya adalah lebih di manufacturing. Penggunaan untuk sampai
tambahan dari kontan, apa saja tantangan-tantangan itu sebagai itu mungkin Pak itu kali ya. Silakan. Oke, tantangan untuk pengembangan bisnis tahun ini tentunya segala perencanaan kita tadi akan sangat dipengaruhi dengan dinamika yang ada di masyarakat saat ini ya. Sekarang saat ini kan kita cukup lagi catat tentang BBM juga itu pasti berpengaruh. Pengaruhnya adalah lebih ke arah spending ataupun konsumsi daripada pelanggan kita pasti akan terimpact ketika mereka harus mengalokasikan lebih untuk pemakaian ataupun pembelian produk-produk BBM tersebut. Dan ini juga akan berpengaruh kepada industri sendiri karena BBM ini juga turunannya banyak sekali termasuk ke bahan baku dan ke yang lain-lain. Jadi secara umum berkatakan kenaikan yang terjadi untuk sesuatu yang basic yang ada di masyarakat pasti akan berimpact kepada pola konsumsi daripada pelanggan kita yang bisnis adalah untuk produk-produk kita adalah produk consumer, jadi bukan produk-produk yang produk-produk basic staple ya kebutuhan pokok pasti akan berpengaruh. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Kita tutup dengan pertanyaan terakhir dari Pak Paulus Rahmat. Pertanyaannya adalah, kenapa net profit perusahaan sangat kecil sekitar 5%, padahal GPM perusahaan cukup besar hampir 50%? Apakah kedepannya NPM perusahaan bisa lebih besar? Berapa perkiraannya? Karena menyangkut net profit, saya coba menjawabnya. Sebetulnya bisnis Multindo Citra sekali lagi distribusi ini kita kan memasarkan produk-produk dari prinsipal. Prinsipal ini sebetulnya pada saat bekerja sama dengan Multindo Citra, kerjasamanya bisa cuma cukup distribusi. Bisnis kalau distribusi, gross marginnya nggak besar, mungkin berkisar sekitar 8-15%. Tapi ada juga yang sampai kegiatan marketingnya pun dihandle oleh Multindo Citra. Sehingga karena kegiatan marketing itu membutuhkan dana, sehingga margin yang diberikan juga lebih besar. Jadi sebetulnya gross margin 50% belum tentu kita langsung semuanya jadi net profit di bawah itu besar. Karena kalau lihat di pembukuan annual report Multindo Citra itu biaya promosi yang sangat besar kita keluarkan, baik itu di modern trade maupun general trade. Mengerucut kepada net profit perusahaan kenapa sangat kecil seperti sebesar 5%, mungkin harus dilihatnya jangan langsung ke 5%-nya ya Pak Paulus, tapi lihat market industri di distribusi emiten berapa persen. Seperti saya tidak sebutkan kode emitennya di bursa, tapi ada perusahaan besar sekali bergerak di farmasi dan itu khusus distribusi. Kalau misalnya dilihat net profit marginnya dengan sekian triliunnya dia, itu bawahnya hanya 3%. Memang distribusi itu adalah dia harus bisa mengoptimalkan margin yang diberikan itu, dia harus bisa efisien, harus bisa memikirkan banyak cara supaya dia bisa dapat untung. Makanya biasanya perusahaan distribusi itu kecil marginnya. Jadi kalau melihat Multindo Citra di bawahnya masih 5%, menurut saya kita di atas market justru. Jadi balik lagi kalau gross margin 50% tapi bawahnya gross margin 50% tapi bawahnya 5%, mungkin perlu harus dilihat lagi dari kriteria kerjasamanya. Kalau mengerucut ke 5% net profit, harus lihat lagi di market industri dengan perusahaan sejenis, apakah kita perform atau tidak. Jadi kalau saya balik lagi ke kita, menurut kami cukup perform di market industri. Demikian. Terima kasih. Kita akan sebelum melanjutkan ke sesi 2, kita akan beri sekitar 5 menit. Apakah ada pertanyaan? Oh ya. Halo, saya Bapak Minata dari kampanye bisa.com mau menanyakan Multindo Citra apakah bagi dividen untuk tahun buku ini, kalau memang bagi berapa rupiah per lembar saham, kalau enggak coba dijelaskan.
saya jawab dulu ya, maaf tadi pertanyaan dari Bapak mengenai dividen ya. Jadi tadi pada saat RUPS salah satu agendanya adalah penggunaan laba bersih perseroan, dan kami sudah memutuskan dengan suara bulat bahwa perusahaan akan mengeluarkan dividen untuk pemegang saham sebesar Rp15 per lembar saham, atau setara dengan target 30% dividen payout ratio kami. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sesi pertanyaan ini akan kita tutup. Dan kemudian acara public expose telah selesai. Terima kasih. Terima kasih.